Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, berjumpa kembali dalam kuliah pemasaran farmasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sarana distribusi perbekalan farmasi, yaitu apotek. Saya share screen dulu. Baik, untuk apotek sebagai salah satu sarana distribusi farmasi, ini ketentuan hukumnya ada di PP nomor 72 tahun 98 tentang pengamanan sediaan farmasi, kemudian 922 1993 tentang perizinan apotek, kemudian PMK nomor 1332 tentang perubahan izin apotek, kemudian PMK nomor 9 tahun 2017 tentang apotek, dan PMK nomor 73 tahun 2016 ini tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Nah, apotek ini berdasar PMK yang terbaru nomor 9 tahun 2017 adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Ya, jadi apotek itu adalah tempat praktek apoteker, tempat dilakukan pelayanan kefarmasian sebagai sarana praktek apoteker. Nah, mengapa apotek ini harus diatur, itu ya, harus ada pengaturan tentang apotek. Nah, ini tujuannya adalah yang pertama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek, ya. Jadi apotek itu ada standar pelayanan kefarmasian, ya. Jadi harus memenuhi standar minimal. Kemudian perizinan harus memenuhi beberapa persyaratan, ya, bangunannya, sarana prasarananya, SDM-nya memenuhi syarat atau tidak. Nah, ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan di apotek. Kemudian memberikan perlindungan hukum bagi pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek. Ya, jadi dengan adanya standar pelayanan yang kefarmasian di apotek, pelayanan kefarmasian di apotek baik, maka nanti akan memberikan berdampak, ya, akan berdampak pada pasien dan masyarakat, mereka memperoleh pelayanan kefarmasian yang baik pula. Kemudian menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek, ya. Jadi adanya peraturan itu akan sebagai pelindung hukum, ya, pelindung hukum atau kepastian hukum tentang hak-hak dan kewajiban, ya, hak-hak dan kewajiban baik apoteker maupun TTK dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek. Nah, kemudian persyaratan untuk mendirikan apotek adalah bahwa apoteker dalam mendirikan apotek itu dapat dengan menggunakan modal sendiri atau modal dari pemilik modal, baik perorangan maupun perusahaan, ya. Jadi apoteker itu bisa mendirikan apotek dengan modalnya dia sendiri atau dia bekerja sama dengan pihak lain, baik itu perorangan maupun sebuah perusahaan. Nah, ketika baik itu modalnya dari perorangan maupun modalnya itu dia dari pihak lain, maka pekerjaan kefarmasian itu harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh apoteker, ya. Jadi ketika misal apoteker itu menggunakan modal dari pihak lain, maka tidak boleh pemilik modal itu kemudian turut campur, gitu ya, terhadap pengelolaan pelayanan kefarmasian di apotek, ya. Jadi itu hak sepenuhnya, ya, harus dilakukan oleh apoteker
pemegang share. Ya, tidak boleh kemudian pemilik modal kemudian dia mengarahkan, oh belinya obatnya yang seperti ini, oh jualnya labanya yang seperti ini biar tetap biar untungnya cepat, itu tidak diperbolehkan. Apoteker bertanggung jawab dia sepenuhnya dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Kemudian pendirian apotek ini harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya ada lokasi, kemudian bangunan, sarana, prasarana, dan peralatan, serta ketenagaan. Nah, kita ke lokasi dulu ya, bahwa pemerintah daerah, kabupaten, atau kota dapat mengatur persebaran apotek dengan memperhatikan akses masyarakat dalam mendapat pelayanan kefarmasian. Ya, jadi pemerintah daerah, kabupaten atau kota itu mereka punya hak untuk mengatur gitu ya. Oh ini lokasinya apoteknya sudah terlalu banyak, maka tidak boleh lagi didirikan apotek di daerah ini. Oh apotek ini, di daerah sini apoteknya masih jarang, satu kecamatan hanya satu misalnya, maka kemudian boleh ya didirikan apotek di situ. Mereka biasanya memetakan daerah-daerah mana yang masih memerlukan apotek dan daerah-daerah mana yang sudah tidak boleh didirikan apotek. Antar apotek satu dengan apotek yang lain harus ada jarak, tidak boleh saling berdekatan. Nah, itu yang mengatur adalah pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Kemudian bangunannya harus bagaimana? Bangunan harus memiliki fungsi keamanan, kenyamanan, kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada pasien, serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang, termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut. Ya, jadi bangunannya harus ditata sedemikian rupa ya agar aman bagi karyawan, aman bagi pelanggan, nyaman gitu ya, nyaman. Harus kemudian memberikan kemudahan, alur-alurnya dibuat sedemikian rupa ya. Ini ruang pelayanan, ruang peracikan, gudang. Nah, harus memenuhi persyaratan misalnya pencahayaan, ventilasi, suhu, kelembapan, dan sebagainya ya. Kemudian bangunan apotek harus bersifat permanen ya. Jadi bangunannya bersifat permanen dan dapat berupa bagian atau terpisah dari pusat perbelanjaan ya. Bisa menjadi bagian dari pusat perbelanjaan, misalnya apotek di suatu mall itu bisa, atau apotek berdiri sendiri, sebuah toko sendiri juga tidak apa-apa. Apartemen, rumah toko ya, bawahnya untuk apotek, atasnya untuk rumah kantor ya, jadi dalam lingkungan perkantoran, rumah susun dan lainnya. Nah, kemudian sarana, bangunan apotek paling sedikit harus memiliki sarana ya yang berfungsi untuk penerimaan resep, kemudian pelayanan resep dan peracikan. Ya, jadi ada ruang penerimaan resep, kemudian ada ruang peracikan, kemudian ada ruang penyerahan, kemudian ada ruang konseling, kemudian ada ruang penyimpanan, ruang penyimpanan perbekalan farmasi, ruang penyimpanan arsip ya. Jadi ditata sedemikian rupa sehingga memberikan kenyamanan gitu ya bagi tenaga yang bekerja di situ maupun bagi pasien. Nah, kemudian prasarana yang harus ada minimal adalah instalasi air bersih ya. Instalasi air bersih. Air bersih ini bisa dari PDAM, bisa dari sumur gitu ya. Airnya harus memenuhi syarat. Kemudian instalasi listrik ya harus memenuhi kecukupan ya, penerangannya cukup ya. Untuk pengaturan suhu misalnya AC, untuk lemari pendingin. Kemudian sistem tata udara ya.
Kalau ruangannya tidak ber-AC, maka ventilasinya harus diatur agar aliran udaranya itu lancar ya. Itu untuk membantu agar ruangan itu dia tidak terlalu lembab atau terlalu panas. Kemudian ada sistem proteksi kebakaran ya, disediakan alat pemadam kebakaran. Kemudian peralatan yang harus ada di apotek berupa rak obat, kemudian alat peracikan, ya ada mortir, samper, alat-alat gelas ya. Kemudian bahan pengemas obat. Bahan pengemas obat itu bisa berupa plot salep, bisa berupa botol, bisa berupa kertas puyer, bisa berupa plastik klip. Itu dilengkapi, kemudian lemari pendingin harus ada. Lemari pendingin ini harus lemari yang khusus untuk menyimpan obat ya. Tidak boleh lemarinya untuk menyimpan makanan ya atau bahan barang lain selain komoditas perbekalan farmasi. Meja, kursi, komputer, kemudian sistem pencatatan mutasi obat ya. Pencatatan obat ya, kartu stok, kemudian buku penerimaan, buku penjualan, pencatatan narkotik psikotropik itu harus ada. Kemudian formulir pencatatan pengobatan lain ya. Formulir pencatatan pengobatan pasien, formulir pencatatan monitoring efek samping obat. Nah, itu harus tersedia. Kemudian di samping itu ketenagaan juga harus memenuhi persyaratan ya. Ketenagaan di apotek itu ada apoteker pemegang SIA ya, apoteker penanggung jawabnya, kemudian dia dibantu oleh apoteker lainnya ya, kemudian ada tenaga teknis kefarmasian dan atau tenaga lain ya seperti tenaga administrasi dan lainnya. Nah, di apotek ada apoteker, ada tenaga teknis kefarmasian. Apotekernya harus punya SIPA, ya, surat izin praktek apoteker, dan tenaga teknis kefarmasiannya harus mempunyai STR TTK. Nah, kita lanjutkan itu persyaratan dari apotek ya. Kemudian kita ke perizinan apotek. Nah, untuk memperoleh surat izin apotek atau SIA, apoteker harus mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah daerah, kabupaten atau kota dengan menggunakan formulir 1. Ya, jadi yang mengajukan permohonan adalah apoteker calon penanggung jawab di apotek tersebut ya. Apoteker yang nanti akan diberikan surat izin apotek. Nah, mengajukan permohonan dengan disertai dokumen administrasi seperti fotokopi STRA, ya, fotokopi STRA dengan menunjukkan STRA yang asli, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, fotokopi peta, lokasi, dan denah bangunan, kemudian daftar prasarana, sarana, dan peralatan apotek, ya. Jadi peta lokasinya, kemudian denah bangunannya, prasarananya yang dipunyai apa saja, sarananya apa saja, peralatannya apa saja, minimal harus memenuhi seperti yang disebutkan pada slide sebelumnya. Nah, kemudian paling lama dalam waktu 6 hari, 6 hari kerja sejak menerima permohonan, maka pemerintah daerah itu dia harus menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan di tempat di mana apotek itu akan didirikan ya. Tim pemeriksa ini terdiri dari tenaga kefarmasian dan tenaga lain yang menangani bidang sarana dan prasarana ya. Jadi nanti dari pemerintah kabupaten atau kota dia akan melakukan pengecekan di situ ya. Yang melakukan timnya itu yang jelas harus ada tenaga kefarmasiannya, apotekernya, kemudian ada tenaga lain yang dia memang menangani bidang perizinan sarana dan prasarana. Kemudian setelah diperiksa paling lama dalam waktu 6 hari kerja sejak tim pemeriksa ditugaskan, maka tim tersebut harus melaporkan. Ya, harus melaporkan dilengkapi dengan berita acara menggunakan formulir 3.
Nah, setelah dilaporkan ya, dia laporkan ya tergantung hasilnya, apakah hasilnya itu sudah memenuhi syarat atau belum. Maka jika sudah memenuhi syarat, paling lama dalam waktu 12 hari sejak itu menerima laporan itu, pemerintah daerah, kabupaten atau kota dia sudah harus menerbitkan surat izin apotek. Ya, surat izin apotek dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Balai POM, Kepala Dinas Kesehatan, dan juga organisasi profesi. Nah, itu kalau lengkap ya. Jadi kalau persyaratannya lengkap 12 hari kemudian paling lama SIA itu akan turun. Tetapi kalau persyaratannya itu belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, maka pemerintah daerah itu bukan SIA yang dikeluarkan tetapi surat penundaan. Jadi penundaan pemberian SIA ya. Sama ya. Jadi ketika 12 hari kalau ternyata dokumennya tidak lengkap ya yang diterima adalah surat penundaan. Nah, kalau kemudian apoteker calon penanggung jawab apotek itu yang diterima adalah surat penundaan karena beberapa hal yang tidak lengkap, maka apoteker pemohon tersebut akan diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratannya paling lama adalah 1 bulan. Ya, paling lama 1 bulan itu diberi kesempatan untuk melengkapi. Nah, kalau sudah lengkap, ya kalau sudah lengkap maka nanti SIA-nya akan turun. Tetapi jika si pemohon ini dia tidak melengkapi, maka kemudian pemerintah daerah mengeluarkan surat penolakan ya menggunakan formulir 6. Nah, apabila pemerintah daerah kabupaten atau kota itu dalam menerbitkan SIA-nya itu melebihi jangka waktu 12 hari, ya kok setelah 12 hari sudah lengkap kok SIA-nya tidak turun, maka apoteker dapat menyelenggarakan apotek ya dengan menggunakan berita acara. Ya, berita acara sebagai pengganti SIA ya. Bersama penerbitan SIA, maka juga diterbitkan yang namanya SIPA. Jadi ketika SIA itu turun, maka SIPA apoteker pemegang SIA itu juga turun ya sehingga masa berlaku surat izin praktek apoteker itu bersamaan dengan berlakunya surat izin apotek. Nah, apabila terjadi perubahan alamat atau pindah lokasi dan pemegang apoteker pemegang SIA nya berubah gitu ya, terjadi perubahan alamat, kemudian terjadi perubahan apoteker pemegang SIA, maka harus dilakukan perubahan izin apotek kembali. Nah, penyelenggaraan apotek itu meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan PMHP, dan juga pelayanan farmasi klinik termasuk di komunitas ya. Jadi pekerjaan kefarmasian di apotek itu meliputi 2 ya, pekerjaan pengelolaan dan pekerjaan pelayanan farmasi klinik. Nah, pekerjaan pengelolaan itu ya di situ ada perencanaan, pengadaan, penerimaan, ya, pencatatan, pelaporan. Kalau pekerjaan pelayanan farmasi klinik, ya di situ ada pelayanan resep, konseling, PIU, meso, home care, itu ya. Nah, apotek hanya dapat menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai kepada apotek lainnya, kemudian kepada puskesmas, kepada instalasi farmasi rumah sakit, kepada instalasi farmasi klinik, kepada dokter, kepada bidan, kepada pasien, dan kepada masyarakat. Ya, jadi apotek itu dapat menyerahkan sediaan farmasi pada ke 8 tempat ini ya. Khusus pada apotek, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, dan instalasi farmasi klinik, ini apotek menyerahkan pada kondisi-kondisi khusus ya. Misalnya terjadi kelangkaan sediaan farmasi.
di rumah sakit dibutuhkan misalnya injeksi A, ternyata sediaan itu langka, ya di apotek punya, maka ada suatu apotek yang punya, maka boleh dari instalasi farmasi rumah sakit itu nempel ke apotek, ya beli di apotek, diperbolehkan. Kemudian terjadi kekosongan sediaan farmasi di fasilitas pelayanan kesehatan, ya. Terjadi kekosongan di mana-mana kosong, obatnya sangat diperlukan, ada suatu apotek yang punya, maka boleh kemudian instalasi farmasi itu kemudian membeli di apotek, ya. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu, ya. Kalau kepada dokter, kepada bidan praktek, kepada pasien, pada masyarakat, nah itu diperbolehkan, ya. Jadi dokter ya sesuai dengan kebutuhan yang normal, karena dokter itu kan dia tidak boleh ini ya, tidak boleh menyimpan obat, ya. Bidan praktek juga tidak, ya. Pasien jelas ya dia mendapatkan obatnya dari apotek, masyarakat juga ya. Nah, apotek wajib memasang papan nama yang terdiri atas papan nama apotek, ya. Jadi papan nama apotek itu harus memuat paling sedikit informasi mengenai nama apotek, kemudian nomor SIA dan alamat, ya. Jadi papan nama apotek minimal memuat 3 ini, ya. Apotek Kimia Farma, SIA nomor berapa, alamat misalnya Jalan Mangkubumi 78 Yogyakarta. Nah, itu papan namanya memuat sedikitnya informasi tentang itu. Kemudian ada papan nama lagi yang memuat nama-nama apoteker yang praktek di situ, ya. Di mana nama-nama apoteker yang praktek di situ itu selain nama itu juga harus mencantumkan nomor SIPA dan juga jadwal praktek apoteker, ya. Jadi di apotek itu kan ada beberapa apoteker gitu ya yang ikut praktek di situ. Maka jadwal prakteknya dia harus dibuat gitu ya. Misalnya apoteker A, nomor SIPA sekian, praktek jam sekian sampai jam sekian. Apoteker B, nomor sekian, nomor SIPA sekian, jam prakteknya jam sekian sampai jam sekian. Nah, apoteker selain apoteker pemegang SIA itu kan dia boleh berpraktek maksimal 3 tempat gitu ya. Maksimal 3 tempat. Maka jadwal praktek apoteker itu harus berbeda dengan jadwal praktek apoteker yang bersangkutan di fasilitas kefarmasian yang lain. Misalnya di samping berpraktek di apotek A, dia juga praktek di apotek B. Maka jadwal kerja dia di apotek A harus berbeda dengan jadwal dia di apotek B. Setiap apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi. Ya, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien. Nah, ini ya, jadi setiap tenaga kefarmasian yang ada di apotek itu kan mereka punya standar pelayanan kefarmasiannya masing-masing, ya, yang diatur juga ini di dalam PMK nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian, ya. Sehingga tadi disebutkan mengapa harus diatur, ya karena dengan bekerja sesuai dengan standarnya maka nanti pasien akan mendapatkan pelayanan farmasi yang baik. Pelayanan di apotek akan berkualitas, ya, yang berdampak pada kepuasan pasien. Nah, kemudian apoteker itu wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat. Dalam hal obat yang diresepkan terdapat obat merek dagang, ya, maka pada kondisi tertentu, ya, kondisi-kondisi tertentu, apoteker itu dapat mengganti obat merek dagang tersebut dengan obat generik yang komponen sama komponen aktifnya, ya, atau diganti dengan merek dagang lain atas persetujuan dokter atau pasien. Ya, apabila pasien itu
membawa resep. Nah, kemudian di apotek itu tidak tersedia sesuai dengan yang ada di resep, ya. Misalnya adanya generiknya, gitu ya. Oh, adanya merek dagang lain, ya, beda pabrik, gitu ya. Maka apoteker itu dia bisa mengganti, gitu ya, mengganti obat merek dagang tersebut dengan obat generik atau merek dagang yang lain, tetapi harus dengan persetujuan dokter atau pasien. Dalam hal obat yang diresepkan tidak tersedia di apotek atau pasien tidak mampu menebus obat, maka apoteker dapat mengganti obat setelah berkonsultasi dengan dokter penulis resep, ya. Apabila pasiennya duitnya kurang, obatnya terlalu mahal, ya, maka apoteker dapat dia berkonsultasi dengan dokter untuk mengganti obat dengan harga yang lebih murah. Apabila apoteker menganggap penulisan resep terdapat kekeliruan atau tidak tepat, maka apoteker harus memberitahukan kepada dokter penulis resep, ya. Diberitahukan ada kekeliruan, misalnya signalnya keliru atau dosisnya keliru, ya, dikonsultasikan terlebih dahulu. Apabila dokter penulis resep tetap pada pendiriannya, maka apoteker tetap memberikan pelayanan sesuai dengan resep dengan memberikan catatan dalam resep bahwa dokter sesuai dengan pendiriannya, ya. Kita sudah mengingatkan dokternya ini ada kekeliruan, tapi dokternya memang seperti itu, ya, dosisnya tetap seperti itu, obatnya seperti itu, ya. Maka kita tinggal mencatatkan saja, ya, di dalam resepnya itu bahwa dokter sesuai dengan pendiriannya. Nah, resep itu bersifat rahasia. Resep baru disimpan di apotek paling singkat itu adalah 5 tahun, ya. Jadi resep itu bersifat rahasia, setelah dilayani disimpan di apotek minimal 5 tahun. Nah, resep atau salinan resep itu karena dia bersifat rahasia, maka hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang memang punya kepentingan, ya. Di situ, ya. Misalnya dokter yang merawat, ya. Kemudian pasien sendiri atau keluarga yang merawat atau petugas kesehatan lainnya, ya, atau petugas lain yang berwenang, ya, misalnya petugas dari pengadilan untuk barang bukti, nah itu diperbolehkan. Pengadaan obat atau bahan obat di apotek menggunakan surat pesanan yang mencantumkan SIA. Jadi SP-nya itu mencantumkan SIA. Ya, kemudian surat pesanan itu harus ditandatangani oleh apoteker pemegang SIA dengan mencantumkan nomor SIPA. Ya, jadi kop apotek ada SIA-nya, kemudian surat pesanannya ditandatangani oleh apoteker yang memegang surat izin apotek. Jangan lupa di situ disertakan nomor SIPA-nya. Nah, ini adalah komoditas obat yang dijual di apotek, ya. Ada obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, obat psikotropik, dan obat narkotik, ya. Ini adalah cirinya, ya. Obat bebas lingkaran hijau, bebas terbatas lingkaran biru, ya. Lingkaran biru itu boleh tidak tidak menggunakan resep, tetapi harus ada di situ peringatan-peringatannya P1 sampai P6. Kemudian ada obat keras, ya, narkotik, ya, psikotropik, ya. Logonya sama dengan obat keras. Nah, itu adalah obat-obatan yang komoditas penggolongan obat yang dijual di apotek. Di samping ada perbekalan farmasi lain, ada alkes, ada BMHP, ada kosmetik, ya. Kemudian pengalihan tanggung jawab, ya. Apabila apoteker pemegang SIA itu meninggal dunia atau ahli warisnya itu, dia harus melaporkan kepada pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Nah, pemerintah daerah, kabupaten atau kota harus menunjuk apoteker lain, ya. Apoteker lain dalam jangka waktu paling lama adalah 3 bulan. Apoteker lain sebagaimana dimaksud dalam butir 2 itu wajib melaporkan secara tertulis terjadinya pengalihan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, kabupaten dalam jangka waktu 3 kali 24 jam dengan formulir 7, ya. Jadi kalau apoteker pemegang SIA-nya meninggal dunia, ya, maka harus dilaporkan,
Ya, harus dilaporkan. Nah, nanti apoteker lain yang bekerja di situ itu dapat menerima pengalihan tanggung jawab. Nah, jangka waktunya 3 kali 24 jam ya. Pengalihan tanggung jawab disertai penyerahan dokumen resep apotek, narkotik, psikotropik, obat keras, kunci penyimpanan narkotik dan psikotropik. Nah, pelanggaran terhadap ketentuan dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan SIA. Nah, apabila dalam pelaksanaannya apotek itu melanggar ketentuan, ya dari mana kok tahu melanggar ketentuan? Ya nanti ada ya. Maka akan dikasih peringatan tertulis dulu ya. Kalau dikasih peringatan tertulis tidak dihiraukan, maka kemudian dihentikan sementara kegiatan. Ya, sampai kalau pelanggarannya itu berat maka dicabut SIA-nya. Pencabutan SIA dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten berdasarkan hasil pengawasan dan rekomendasi Kepala Balai POM ya. Jadi ternyata dari laporan Kepala Balai POM apotek tersebut telah melakukan pelanggaran pendistribusian obat ya. Maka berdasarkan itu pemerintah kabupaten kota itu bisa dia pemerintah daerah kabupaten atau kota dapat melakukan pencabutan SIA. Nah, pencabutan SIA dilakukan setelah dikeluarkan teguran tertulis berturut-turut sebanyak 3 kali dalam tenggang waktu masing-masing 1 bulan ya. Jadi sudah diberi teguran cara tertulis ya selama 3 bulan ya 3 kali tapi tidak dihiraukan, maka nanti akan ada pencabutan SIA. Tetapi apabila pelanggarannya cukup berat, maka ya yang membahayakan jiwa, maka SIA itu dapat dicabut tanpa diberi peringatan terlebih dahulu. Keputusan pencabutan SIA disampaikan langsung kepada apoteker dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kabupaten atau Kota, dan Kepala Badan POM dengan menggunakan formulir 9. Nah, ini adalah contoh-contoh formulir yang digunakan dari formulir 1, formulir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Demikian mahasiswa sekalian perkuliahan kita tentang apotek. Selanjutnya kita akan berdiskusi lewat grup apabila ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.